Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat sore, shalom saudara. Saat ini saya akan menyampaikan firman dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin kita mendengar baik-baik tentang orang Kristen yang benar-benar menjadi murid Yesus. Ini sangat penting, nanti saya katakan kenapa penting. Sekarang fokus pada Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, saya akan mengajukan beberapa kata dan meminta saudara memilih dengan spontan, cepat. Lihat ya, dalam hati saja. Bertumbuh atau mujizat? Pilih mana? Disiplin atau kebebasan? Memikul salib atau kenyamanan? Menginjili atau berkat? Saudara, saya yakin banyak orang memilih bagian yang keduanya. Mujizat, kebebasan, kenyamanan, berkat. Mengapa saudara? Saudara-saudara, karena memilih bagian yang kedua itu membuat hati menjadi lega, menjadi lapang. Beban yang berat menjadi ringan. Matahari yang gelap menjadi cerah kembali. Betul gak? Apalagi kita mendengar perkataan berkat. Senang sekali, meringankan beban hidup. Tapi kalau kita memilih kata-kata yang pertama, saudara, bertumbuh, disiplin, memikul salib atau menginjili, rasanya mager banget. Mengapa saudara? Karena kata-kata itu identik dengan larangan, perintah yang bersifat imperatif. Betul gak? Jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu. Malas banget deh denger kayak gini. Gak cocok dengan jiwa Kristen masa kini yang menginginkan kemerdekaan dan kebebasan lebih banyak. Di mana-mana orang zaman sekarang kan ingin begitu. Tapi kalau dengar bagian pertama udah benar-benar nggak pengen dengar. Tapi sedikit orang Kristen yang mengetahui, saudara, bahwa kelompok kata-kata yang pertama itu adalah sebetulnya bagian hidup dari orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Orang Kristen yang sejati tidak pernah bisa keluar dari bagian yang saya tulis di bagian pertama itu. Saudara-saudara, tanpa bagian yang pertama itu, orang Kristen akan menjadi orang Kristen kaleng-kaleng. Kita tahu kaleng-kaleng artinya orang Kristen yang asal-asalan, tanpa kualitas, orang Kristen yang amburadul. Nah saudara, bagi orang Kristen kaleng-kaleng, kalau datang beribadah, berdoa, berpuasa, memberi persembahan, memberi perpuluhan, diam-diam menantikan berkat yang lebih besar. Kaleng-kaleng. Bagi orang Kristen kaleng-kaleng, saudara, mengikuti Yesus itu identik dengan apa? Kenyamanan, kesuksesan tanpa kerja keras, mujizat yang terjadi setiap hari, berkat-berkat bagai hujan deras yang selalu turun buat dia. Kaleng-kaleng. Saudara-saudara, orang Kristen kaleng-kaleng seperti anak manja yang kerjanya selalu meminta, sulit sedikit mengeluh, merasa dibully, merasa trauma, sedikit-sedikit butuh healing. Kapan tangguhnya? Saudara-saudara, bagi orang Kristen kaleng-kaleng kalau mendengar khotbah tentang dosa, murka Allah, hukuman, teguran, malas banget. Hati dan otaknya gak bergerak. Seolah-olah tidak kompatibel dengan keinginannya firman seperti itu. Saudara-saudara, bagi orang Kristen kaleng-kaleng, dia mau percaya Tuhan, tetapi ada bagian-bagian yang tertentu yang merupakan privasinya, dia tidak izinkan Tuhan ke sana.
Barangkali dengan bahasa sehari-hari berkata, oke Tuhan, I believe in you. Tapi jangan coba-coba yang ini Tuhan. Ini bagian profesiku, jangan masuk ya. Saudara-saudara, orang Kristen kaleng-kaleng akan meninggalkan gereja, bahkan imannya, kalau dia dapati bahwa gereja itu tidak memberitakan Allah yang cocok dengan keinginannya. Dia akan cari gereja lain, bahkan dia akan beriman kepada agama lain, asal dia ketemu Allah yang cocok dengan imajinasi. Tapi berbeda dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, saudara. Orang ini punya paradigma bahwa mengikut Yesus bukan soal kenyamanan. Jauh dari pikiran itu. Dia tahu konsekuensi mengikut Yesus. Bahkan ketika penderitaan, kesulitan dia hadapi sebagai pengikut Yesus, dia tidak akan mundur. Bahkan ketika doanya tidak dijawab, permintaan mujizatnya tidak terjadi, dia tetap yakin dan percaya bahwa Allah itu baik. Dia tidak akan gentar, dia tidak akan meninggalkan imannya. Karena kesulitan-kesulitan hidup sebagai orang Kristen yang tidak akan gentar. Nah, saudara sampai di sini barangkali ini, dan saya yakin juga sih, saudara mulai berpikir dan mengukur, aku orang Kristen kaleng-kaleng apa orang Kristen yang sejati, yang benar-benar menjadi murid Yesus. Lanjut pertanyaan saudara adalah, Pak, gimana membedakan orang Kristen kaleng-kaleng dengan orang Kristen sejati? Terkadang mudah membedakannya. Secara kasat mata kita bisa melihat, ini masih kaleng-kaleng, ini yang sejati. Tapi terkadang saudara, atau lebih banyak, sulit dibedakan. Kenapa sulit dibedakan saudara? Karena dua orang Kristen itu mengaku beragama Kristen. Di KTP-nya juga tertulis Kristen. Beribadah ke gereja begitu rajinnya, puluhan tahun ada beribadah di gereja, memberi persembahan, memberi perpuluhan, bahkan ikut aktif sebagai pengurus, bahkan saudara jadi majelis, bahkan jadi hamba Tuhan. Kita tidak tahu mana yang kaleng-kaleng, mana yang Kristen yang sungguh-sungguh. Sama sulitnya saudara untuk menentukan mana lalang, mana gandum. Ketika baru ditebarkan, petani yang ahli pun tidak tahu saudara. Baru tahu setelah mereka bertumbuh besar, barulah ini ternyata ilalang. Cabut. Nah saudara, orang Kristen kaleng-kaleng atau sejati baru akan lebih jelas tampak siapa mereka, identitas mereka ketika pengadilan terakhir nanti terjadi di kekekalan. Saudara, Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir di pengadilan di kekekalan, banyak orang berseru kepadaku, kata Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berkata, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, mereka merasa mereka pelayan Tuhan. Mereka mengabarkan nubuat bagi Tuhan, berladan mujizat bagi Tuhan, menyembuhkan orang sakit bagi Tuhan. Tetapi celakanya ketika bertemu di pengadilan tahta Allah, Tuhan sendiri berkata, I don't know you. Saya tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Di mata Tuhan ini para penjahat. Barulah jelas siapa yang Kristen kaleng-kaleng, siapa Kristen yang sejati itu, yang benar-benar menjadi murid Yesus, yang mengenal gurunya. Saudara-saudara, ini hari yang mengejutkan dan menakutkan bagi banyak orang Kristen. Penghakiman terakhir nanti. Betapa mengejutkan kalau engkau dan saya ada dalam kelompok yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Kita komplain seperti apapun, kita membanggakan dan menceritakan digital historis kita, bahwa kita adalah pelayan Tuhan, kita orang Kristen yang rajin kebaktian, berdoa, memberi perpuluhan. Tidak ada gunanya. It's too late. Tidak ada gunanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak ingin bukan
Hari itu kita termasuk orang Kristen yang tidak bermutu, yang ditolak oleh Tuhan. Orang Kristen kalian tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki. Siapa yang bisa memperbaiki kelakuan atau perbuatan yang sedang disidang sekarang yang menjadi kasus yang viral? Sambo dan kawan-kawannya. Penyesalan sudah terlambat. Pengadilan sudah dimulai. Tinggal menanti vonis, dijatuhi hukuman atau tidak, hukuman berat atau tidak. Tapi buat Sambo dan kawan-kawannya masih ada kesempatan untuk menghindari pengadilan terakhir nanti, karena masih ada kehidupan yang Tuhan beri, bukan? Tetapi kalau engkau dan saya, juga Pak Sambo, Ibu Putri dan kawan-kawan sudah berdiri di tata pengadilan Allah, tidak ada kesempatannya lagi. Tidak ada. No excuse, no chance, no more forgiveness. Nah, saudara, kita tidak ingin ke sana, bukan? Oleh karena itu berita khotbah ini menjadi penting. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan berita penting bagi saudara-saudara yang akan mempengaruhi bukan cuma masa depan saudara 10 tahun, 20 tahun, tapi masa depan saudara di dalam kekekalan nanti. Karena itu dengarkanlah khotbah ini yang mungkin berlangsung cuma 30 menit lagi ke depan, akan mempengaruhi keputusan saudara, akan mempengaruhi saudara ditolak atau tidak ditolak oleh Allah di kekekalan. Berita khotbahnya simpel. Jadilah orang Kristen yang benar-benar menjadi murid Yesus. Barangkali saudara sudah lama mengajukan ini. Nah, buat data kebaktian cukup lama. Tapi dengan kualitas apa engkau menjadi murid Yesus? Kaleng-kaleng atau yang benar-benar menjadi muridnya? Oke Pak, saya ingin menjadi orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Tapi gimana saya tahu? Apa tanda-tandanya? Oke, saya akan membahas tanda-tandanya. Tanda orang Kristen itu benar-benar murid Yesus. Yang pertama, ini Yesus sendiri hidup di dalam firman-Nya. Firman Tuhan, firman Yesus. Ayat yang kita baca tadi, Yohanes 8:31 berkata, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus membicarakan kebenaran. Orang-orang Yahudi percaya kepadanya, tapi dia masih lanjut dengan satu kalimat. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu artinya mereka sudah percaya, tapi Tuhan ragu mereka benar-benar muridnya. Harus dibuktikan dengan satu tanda. Apa? Tinggal di dalam firman-Ku. Jadi saudara, tidak cukup kita hanya percaya Yesus untuk menunjukkan bahwa diri kita benar-benar muridnya. Seorang murid harus tinggal bersama dengan gurunya, tinggal bersama dengan firman-Nya. Bukan sekali-kali tinggal. Sekali-kali tinggal namanya in the cost, saudara, betul gak? Sekali-kali tinggal namanya penghuni hotel. Sekali-kali tinggal. Tetapi tinggal terus-menerus itu berarti seperti kita tinggal di rumah orang tua kita. Gak bisa berkata sama mama, "Ma, malam ini saya pulang ya." Kamu di 2 bulan gak pulang, tiba-tiba telepon pulang. Udah lama, saya memang begitu. Ya udah, bisa begitu kan? Bapak akan berkata keluar dari rumah ini. Kalau kamu mau tinggal, ada aturannya. Nah saudara, ketika kita menjadi murid Yesus, konsep murid pada zaman Yesus beda dengan teachers and student masa kini. Bedanya begini, kalau seorang murid datang pada seorang pastor, seorang guru yang dianggap punya keahlian tertentu, maka murid itu memohonnya, terimalah aku menjadi muridmu. Kalau guru itu punya anugerah, berbelas kasihan, maka diangkatnya orang itu jadi muridnya. Ketika diangkat jadi muridnya, murid itu harus meninggalkan rumah bapaknya dan tinggal bersama-sama dengan gurunya. Ini konsep murid pada zaman waktu Yesus hidup di dunia Palestina. Waktu dia tinggal dengan gurunya, itu berarti dia makan bersama-sama gurunya, pergi bersama-sama gurunya. Setiap kata gurunya itu dicatat, direkam, dicerna.
Akhirnya apa saudara? Paradigma gurunya akan tinggal di dalam paradigmanya. Nilai-nilai yang diserap gurunya akan menjadi nilai-nilai hidupnya. Dengan kata lain, semakin dia dekat dengan gurunya, semakin dia serupa dengan gurunya di dalam cara pikir, di dalam perilaku hidup. Alangkah kecewanya seorang guru ketika murid itu telah diluluskan bertahun-tahun kemudian, dia mendengar kabar bahwa muridnya sekarang mempunyai paradigma yang berbeda dengan dirinya, bahkan melawan paradigmanya. Itu kecewa besar. Nah, ketika Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku, kamu baru benar-benar muridku. Ini menjadi catatan bagi engkau dan saya. Seberapa banyak engkau tinggal di dalam firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, membacanya, mencernanya, menyimpannya dalam hati, merenungkannya siang dan malam, sehingga di tempat marketplace pun kamu ingat firman. Di hotel pun kamu ingat firman, di mall pun kamu ingat firman, di tempat-tempat yang jauh pun kau diutus, kau ingat firman. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupmu berada di dalam firman dan firman itu di dalam hidupmu. Itulah tandanya seorang murid. Gak bisa on off. Kalau mau dibuka, kalau gak mau gak dibuka. Kalau mau dihubungi Tuhan, kalau gak mau dibuang Tuhan. Gak bisa. Itu orang Kristen kali. Kalau butuh datang, kalau senang tinggalkan Tuhan. Siapa sih yang mau pacaran dengan pria seperti itu? Kalau ada butuh baru kamu hubungi saya. Betul. Setelah dia dapat apa yang dibutuhkan, gak nongol-nongol lagi. Orang ini serius gak sih? Tuhan Yesus juga bisa berkata begitu sama engkau dan saya. Kamu serius gak jadi muridku? Kalau serius tinggal di dalam aku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sayang sekali, ada banyak orang Kristen yang mungkin cuma baca firman sehari 5 menit, atau mendengar khotbah 1 minggu cuma 45 menit, dan merasa cukup. Barangkali orang itu tidak tahu kebutuhannya, barangkali juga dia tidak tahu luar biasanya firman Tuhan. Saudara, saya telah menjadi Kristen 45 tahun. 45 tahun saya bergaul dengan firman Tuhan. Dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu banyak dan merasakan luar biasanya firman. Saudara, di kamar belajar saya, seringkali saya diam ketika membaca firman Tuhan dan merenungkan. Lalu tiba-tiba air mata saya menetes. Saya menjerit kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, firman-Mu indah sekali. Hatiku tergetar dengan perkataan. Saudara, seringkali juga saya diam menatap firman itu. Ada perasaan berkecamuk dalam hati saya. Karena apa? Saya merasa ditegur dengan jelas oleh firman Tuhan. Wah, nancep. Juga seringkali saudara, di dalam kelelahan, keputusasaan, problem-problem yang datang dalam hidup, yang merasa tidak berdaya, ketika saya membaca firman Tuhan, hati saya ini menjerit dan melompat dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan di dalam kata-kata-Mu ini. Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menghargai kedahsyatan firman itu. Ayo akrab bergaul dengan firman-Nya. Kapan engkau ingin menjadi orang Kristen yang stabil, yang kuat, yang kokoh, yang berdiri teguh, tanpa diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat, godaan duniawi? Kapan? Ketika engkau tinggal di dalam firman. Sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak menghargai kedahsyatan firman itu. Saudara, saya pernah mengubur seseorang. Setelah selesai penguburan, seorang ibu datang, masih di tempat areal perkuburan. Pak Beni, mau gak Pak Beni lihat kuburan suami saya? Dekat Pak Beni, bloknya cuma di sana. Oke Bu. Saudara-saudara, saya baru kenal ibu itu setahun. Suaminya udah meninggal 3 tahunan lebih ketika saya belum jadi hamba Tuhan di gereja itu. Jadi saya pergi dengan ibu itu. Mana Bu? Sampai satu blok, kemudian ini Pak Beni,
Kemudian dia bersimbuh, berlutut, dia menangis. Lalu dia menatap saya, Pak Beni tahu, Pak Beni suami saya orang yang baik sekali. Aduh Pak, gak ada laki-laki sesabar dia, sehikmat dia, bijaksananya luar biasa. Sayang sama saya sama anak-anak. Dia nangis. Saya cuma bisa menghibur, ibu beruntung punya suami yang baik. Iya Pak Beni. Sudah pulang, saya kembali ke gereja. Di gereja saya bertemu dengan rekan pendeta yang lain. Dia bertanya, "Beh, ngapain lagi? Nunjukin kuburan suaminya ya?" Iya. Dia berkata, "Kamu tahu gak? Tiap kali orang datang ke kuburan, dia selalu cerita suaminya baik. Tapi waktu suaminya masih hidup, orang ini bertengkar terus-menerus. Kadang-kadang wanita ini keterlaluan, menghina suaminya, memaki-maki suaminya di depan umum." Aduh saudara, sayang sekali kan? Wanita ini baru bisa menghargai kebaikan suaminya, keagungan karakter suaminya setelah suaminya tiada. Saudara, tahukah engkau ada satu pribadi yang begitu agung, yang mulia, yang tulus mencintaimu dan mencintaiku? Yesus namanya. Dan seluruh kehendaknya dan seluruh kata-katanya tertulis dalam firman-Nya. Kapan engkau akan tinggal di dalam firman-Nya? Kapan firman-Nya mengisi pikiranmu dan hatimu dan menguasai paradigmamu dan nilai-nilai hidupmu? Kapan? Jangan sampai di pengadilan terakhir nanti baru kita tahu, ya Tuhan, aku lupa untuk tinggal di dalam firman-Mu. Saudara, yuk kita tegur. Saya percaya Roh Kudus sekarang sedang bekerja. Diam-diam dia mengetuk pintu hati. Dia sedang menyelidiki hati. Apakah engkau orang Kristen kali-kali atau orang Kristen yang benar-benar menjadi murid Yesus? Tanda pertama, apakah kamu tinggal di dalam firman-Nya? Yang kedua, saudara, apa tanda bahwa orang Kristen itu benar-benar murid Yesus? Hidup merdeka dari segala keterikatan. Keterikatan apa? Jelas keterikatan dosa, saudara. Ayat 32 pasal 8 Yohanes. Yesus berkata, "Dan kamu yang tinggal di dalam firman-Ku itu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Lihat ya saudara ayat ini. Karena seseorang itu hidup akrab dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, maka kata-kata firman itu akan menumpuk di dalam pikirannya, menjadi pengetahuan teologi, pengetahuan tentang Allah, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Pengetahuan teologi itu menjadi kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan dia. Dari mana? Dari ikatan dosa, dari keterjajahan dosa, dari kecanduan dosa. Di sini barangkali kita masih bingung bagaimana yang namanya kebenaran di kepala bisa memerdekakan kita dari dosa. Saya ingin memberikan cerita agak imajinatif. Saya karang sendiri. Saya cuma ngarang cerita, saudara. Kalau saya berkhotbah, pusing-pusing kirim ilustrasi apa yang dipakai pengkhotbah lain, karang saja sendiri. Mari ikuti imajinasi saya. Seandainya pikiran kita terbang ke ribuan tahun yang lampau, kita memasuki komunitas orang-orang purba di zaman batu. Bayangkan ya, orang purba di zaman batu, sederhana, primitif. Kehidupan mereka sederhana. Tinggal mereka di gua-gua. Kalau malam, saudara, tentu gelap sekali. Serangga, ular menjadi ancaman mereka. Kedinginan lain hal lagi. Tetapi mereka pandai, saudara. Mereka membuat api. Bagaimana cara membuat api? Mereka mulai bisa juga dengan batu yang digesek-gesek, sehingga ada lompatan api, lalu membakar daun-daun yang mereka siapkan. Atau saudara, mereka menggosok-gosok kayu di antara kayu,
Panasnya itu akan menimbulkan api. Nah sekarang bayangkan lagi, imajinatif. Tuhan memilih di antara kita yang sarjana elektro, yang disebut tukang insinyur itu, untuk Tuhan berkata, anakku, pergi ke zaman batu ya, tolongin orang-orang di sana yang masih primitif, tolong buatkan api untuk mereka. Wah, saudara diutus ke sana, masuk ke zaman batu. Saudara berkenalan dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Terus mereka bawa saudara ke komunitas. Saudara-saudara, saya akan perkenalkan saudara pada tukang insinyur dari abad 21. Kita bingung ya, abad 21 hitungnya gimana. Mereka juga bingung. Lalu kemudian saudara tinggal dengan komunitas itu. Malam hari saudara baru tahu mereka membuat api dengan cara yang sangat-sangat primitif. Saudara bertanya, sejak kapan kalian membuat api seperti ini? Sejak zaman nenek moyang kami, barangkali sudah sekian ribu tahun kami tidak tahu. Nah kebetulan kedengaran suara sungai dekat dengan gua mereka. Saudara-saudara, esok paginya dibawalah orang-orang primitif itu, orang manusia batu di zaman purba, lalu berkata, saya akan membuat saudara api dari sungai itu. Masuk di akal. Yang mereka tahu memadamkan api dengan air. Maksud dari air muncul api sih? Nggak masuk di akal buat logika mereka. Betul gak? Akhirnya apa yang diperbuat? Insinyur ini, atau engkau lagi insinyurnya, engkau mulai mengajarkan mereka membuat kincir angin. Ya, kincir angin air. Lalu setelah jadi, ayo bawa sama-sama. Dibawa ke derasnya air sungai itu. Aliran deras air sungai itu membuat kincir angin itu berputar. Ada energi di dalam aliran sungai itu. Energi di dalam air itu dirubah menjadi energi mekanik dalam putaran baling-baling kincir angin itu. Nah, saudara sebagai insinyur sudah siap dengan kabel yang saudara bawa dari abad 21. Dialiri ke pohon di lampu itu, di goa itu. Ketika itu aliran energi mekanik berubah menjadi aliran listrik, tiba-tiba menyala. Semua orang kaget, loh, dia yang bisa menyalakan dengan air, gimana caranya? Dan tidak terbakar. Wah, mereka terkejut sekali. Lalu mengumumkan dari desa ke desa, kami sudah tahu bagaimana cara membuat api, membuat lampu. Wah, gemparlah. Sejak saat itu, pengetahuan yang diajarkan oleh sang insinyur membuat mereka terlepas dari kegelapan dan kebodohan. Sekarang saudara mengerti, pengetahuan tentang kebenaran bisa memerdekakan manusia dari kegelapan dan kebodohan. Pengetahuan akan firman Allah yang diberitakan oleh Yesus sang Allah itu sendiri akan memerdekakan saudara dari jeratan, keterjajahan, kecanduan, dosa. Saudara pasti tidak betah hidup di dalam dosa, bukan? Walaupun menikmati. Saya juga nggak betah, walaupun menikmati. Kapan kita dimerdekakan? Kalau firman itu ada di dalam pikiran kita dan menguasai hati kita, kebenaran itulah yang memerdekakan kita dari keterikatan dosa. Setelah itu baru kita jadi merdeka. Nah, tanda seorang Kristen itu betul-betul murid Yesus, dia merdeka dari dosa. Kalau engkau dan saya masih menjadi budak dosa, kita Kristen kaleng-kaleng jelas. Bapak, nanti dulu saya jadi frustrasi Pak dengan khotbah Bapak. Apakah orang Kristen yang sejati itu tidak bisa jatuh lagi dalam dosa? Saya merasa saya jadi murid Yesus loh Pak, sungguh-sungguh loh Pak, tapi masih jatuh dalam dosa. Mari saya jelaskan. Saudara-saudara, apakah orang Kristen yang benar-benar murid Yesus masih bisa jatuh dalam dosa? Jawabnya, masih. Kenapa saudara? Ketika dia tidak waspada terhadap godaan-godaan dunia, rayuan dunia, membiarkan dirinya jatuh lagi.
Kalau gitu sama aja dong Pak, orang Kristen kaleng-kaleng jatuh, yang ini jatuh. Bedakan. Orang Kristen yang benar-benar murid Yesus masih bisa jatuh, tapi tidak kecanduan. Kejatuhan itu sekali-sekali, kecanduan itu berulang kali. Saudara, kejatuhan itu akarnya, godaannya ada dari luar, yang membujuk dia, yang menawarkan dia. Tetapi kalau kecanduan itu akarnya sudah ada di dalam, yang gak pernah beres, yang gak pernah disucikan oleh darah Kristus, sudah ada di dalam, itulah yang menggairahkan orang yang kecanduan. Mari kita lihat dampaknya. Orang yang kejatuhan itu setelah dia jatuh, dia nyesal sekali. Dia datang kepada Tuhan dengan perasaan malu dan dia berkata, Bapak, aku jatuh lagi. Tuhan, aku malu. Bapak dengan kasih sayangnya memeluk dia dan berkata, yuk bangkit, jalan lagi bersama dengan aku. Tapi berbeda dengan orang kecanduan. Ketika jatuh, yang ada bukan penyesalan, mencari cara supaya menikmati lebih lagi, dan lebih lagi. Beda bukan? Orang yang Kristen sungguh-sungguh masih bisa jatuh di dalam dosa, tapi tidak menjadi habit, ada penyesalan di dalamnya. Sekarang mari kita ukur, kita orang Kristen apa ya? Apakah kita membiarkan diri kita jatuh terus dan menjadi habit untuk membohongi orang dengan lidah kita, untuk menipu para gadis dengan lidah kita, untuk menipu banyak orang supaya kita bisa menghasilkan uang dari mereka? Atau apakah kita masih terus kecanduan pornografi? Jatuh sekali-sekali bisa, mungkin saja. Tapi hobi setiap kali kita perlu bertanya, Roh Allah, Roh Kudus, apakah aku orang Kristen yang benar-benar murid Yesus? Terakhir, saudara, yang terakhir, apa tandanya bahwa kita ini benar-benar murid Yesus? Tuhan Yesus berkata, hidup berbuah banyak. Kembali ke kitab Yohanes 15 ayat 8. Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Saudara, dalam Yohanes 15 ini, murid-murid sedang diumpamakan oleh Yesus seperti ranting dari pohon anggur. Ranting, Tuhan itu batangnya, pokoknya. Saudara-saudara, ketika ranting itu coba melepaskan diri dari batangnya, pasti mati. Sebab batang itu sumber makanan yang mensuplai makanan-makanan. Dari suplai makanan itulah ranting itu menjadi kuat, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah lebat. Jadi dampak orang Kristen itu bergaul akrab, berelasi, dan tinggal di dalam kebenaran Tuhan, dia itu memerdekakan diri dari keterjajahan dosa. Lalu dampak yang kedua, dia mengeluarkan buah. Nah, buah orang Kristen itu apa? Hidup yang mengasihi sesamanya. Saya baca lagi ya, Yohanes 13, 34, 35. Ini Tuhan Yesus berkata sebelum dia disalibkan. Pada perjamuan malam, aku memberi perintah baru kepada kamu, murid-muridku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan berkata, semua orang akan tahu kalau kamu muridku. Tahunya dari mana? Kalau kamu saling mengasihi. Loh, kaitannya apa? Apa kaitan kalau orang tahu murid-muridnya mengasihi? Ini murid Yesus. Karena Yesus dikenal sebagai pribadi yang mengasihi semua orang. Sebetulnya dia Allah yang menjadi manusia. Kita mengatakan Allah itu kasih. Kalau kasih itu hilang dari Allah, Allah tidak akan menjadi Allah. Tapi Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah satu esensi Allah yang tidak mungkin hilang daripada Allah. Karena kasih dialah dikirim putra tunggalnya untuk menjadi manusia dengan satu tujuan, mengganti hukuman dosa manusia yang harus diterimanya di dalam murka Allah, di dalam pengadilan Tuhan,
agar manusia yang berdosa yang percaya kepada dia tidak perlu binasa dan menanggung murka Allah. Setelah anak Allah turun menjadi manusia, saudara lihat apa yang diperbuatnya. Seluruhnya adalah satu gambaran kasih. Tidak ada lagi. Itu sebabnya saya terpesona dengan figur Yesus, saudara. Saya kagum dengan beliau. Hamba Tuhan dari muda belajar untuk melihat hamba Tuhan yang lain. Banyak hamba Tuhan lain yang saya kagumi, tapi saya tidak ada satu idola hamba Tuhan pun yang saya kagumi. Banyak, tapi saya tidak pernah mengidolakan satu hamba Tuhan pun kecuali Yesus. Semakin saya pelajari dia, semakin saya baca firman-Nya, semakin saya gali kisah-kisahnya, semakin saya terkagum. Hati yang penuh dengan kasih. Saudara, seorang wanita yang ketangkapan berbuat zina, sudah habis masa depannya, tinggal tunggu kematiannya di rejim batu. Di depan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita tidak tahu kasus Pak Sambo, Ibu Putri, dan rekan-rekan. Tapi seandainya mereka melakukan kejahatan dan pembunuhan yang berencana, pasti mereka akan dihukum mati. Tetapi hukuman mati yang dijatuhkan manusia tidak akan menghilangkan kasih Allah kepada mereka. Tuhan menanti coba yang hilang itu untuk kembali. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, dia begitu terkenal. Ribuan orang selalu mengikuti dia. Tiba-tiba dua orang buta berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Murid-murid sampai datang dan berkata, diam, berisik. Yesus sedang berbicara yang penting. Tetapi teriakan mereka membuat Yesus menoleh dan berkata, bawalah mereka kemari. Lalu saudara perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Setelah datang dekat, Yesus berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan buat kamu? Dia Allah yang besar. Dia orang yang populer. Dia guru yang dihormati. Sekarang dia merendah diri dan berkata kepada orang buta yang tidak punya nilai di masyarakat, katakanlah apa yang kamu ingin aku lakukan buat kamu. Kenapa? Kasih. Saudara, dia tidak pernah menghina orang lain. Dia tidak pernah memandang orang lain dari derajat kekayaannya, pendidikannya. Tidak. Saudara, dia bergumul di taman Getsemani. Kenapa dia tidak lari dan menolak cawan murka Allah itu? Karena kasih. Kenapa dia mau diadili 6 kali pengadilan dengan tidak adil? Kasih. Kenapa dia tidak membela diri dan turun dari salib bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang bisa membunuh mati semua perwira-perwira Romawi saat itu? Karena kasih. Kenapa di dalam detik-detik kematiannya dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena kasih. Ketika kita menjadi muridnya, kasih itu tidak akan keluar dari diri kita. Karena itu tidak heran, saudara, ada banyak orang Kristen dianiaya, ujung-ujungnya berkata, kami tidak mengampuni mereka. Itulah murid yang sejati. Bukan hidup hanya untuk diri sendiri. Dan kalau saudara menjadi orang Kristen, doa saudara cuma meminta, mengeluh kepada Tuhan ketika mujizat tidak terjadi. Mari kita ukur, betulkah itu orang Kristen yang benar-benar murid Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada teman dekat saudara, entah itu pacar, entah itu rekan kuliah, teman kuliah, entah itu pasangan saudara, entah itu orang tua atau anak saudara, dan berkata, kamu orangnya egois. Jangan remehkan perkataan itu. Kemungkinan besar memang saudara egois. Egois artinya apa? Kita tahu sendiri. Orang yang selalu mementingkan dirinya dan merasa diri penting, orang lain tidak perlu. Berarti tidak ada kasih, bukan? Apakah orang yang tidak ada kasih itu benar-benar murid Yesus? Buat saya. Saudara, ketika saya di kelas 6 berumur 12,
Mama saya datang pada saya dan menatap duduk kamu. Mama saya punya 5 anak laki semua, saya nomor 3. Dia menatap saya, Mama bilang ya, dari antara anak mama, kamu yang paling egois. Mulut kamu tajam sekali, iri luar biasa. Kamu pendendam dan pendengki. Kamu cuma mikirin diri kamu egois. Tajam perkataan mama saya yang saya sayangi itu, bukan enak didengar. Sampai sekarang saya masih ingat. Dan saya harus akui, saya orang yang egois. Sampai saya mengenal Yesus. Keegoan saya dikikis habis dengan kasih. Rasa mau menang diri sendiri dikikis habis oleh pengampunannya. Saudara, jadilah orang Kristen yang punya kasih. Itulah tanda buahnya. Dan buah itu tanda muridnya. Saya ingin bercerita pada saudara tentang seorang ibu muda yang sedang berdebat dengan kasir apotek. Kasir apotek berkata begini, jadi gak bu, beli obatnya, ayo. Kok mahal banget sih, semua obat juga mahal zaman sekarang bu. Uangnya gak cukup, jadi mau apa ibu, cepat ayo, banyak yang ngantri. Beli setengah deh, oke. Tuh, setengah. Ayo gimana mau beli ya? Masih belum cukup, 1/4 aja deh. Masa obat bisa 1/4? Udah ibu gini aja, ibu cari dulu uangnya ya. Ayo keluar dulu, ada banyak yang ngantri. Saudara-saudara, di urutan keempat atau kelima, ada seorang ibu tengah bayar menyaksikan dialog itu. Ketika ibu itu keluar, dia lihat air matanya mengalir. Air mata ibu muda itu. Lalu cepat-cepat ibu tengah bayar itu ikut keluar, mengikuti langkahnya. Setelah di pelataran, ibu itu memegang pundak ibu muda tadi. Kaget. Kenapa ibu tadi gak jadi beli obat? Uang saya gak cukup. Siapa yang sakit? Anak saya bu, dokter bilang harus diopnam. Tapi saya nggak mau karena nggak punya uang. Dokter bilang ini harus ditebus resepnya, jangan sampai nggak ditebus, bahaya buat nyawa anak ini. Tapi uangnya nggak cukup, bu. Nangis. Saudara, ibu tengah bayar itu mengeluarkan dompetnya, lalu mengeluarkan 3 lembar uang ratusan ribu dan berkata, bu, balik lagi ya masuk ke sana, ini uangnya. Gemetaranlah melihat duit 300 ribu itu. Saudara-saudara, wanita itu berkata, tapi nanti dulu, kenapa ibu menolong saya? Bukankah kita nggak kenal? Iya, kita memang tidak kenal. Tapi menolong kamu adalah kesukaan saya. Tapi ibu katakan dulu, kenapa ibu menolong saya? Begini, 20 tahun lalu yang lampau, saya pernah keluar dari apotek ini dengan menangis karena uang saya tidak cukup untuk menebus obat anak saya yang sedang sakit. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dan sekarang dia telah berkeluarga, dia telah mampu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ayo terima, beli dulu. Saudara, sebelum masuk apotek, ibu muda itu memeluk ibu tengah bayar itu dan berkata, jarang lu orang seperti itu zaman sekarang. Memang jarang. Karena dunia hidup dalam egoisme sendiri. Memang jarang. Karena orang sangat individualis. Memang jarang. Karena orang cuma mementingkan kepentingan diri. Tetapi orang Kristen yang sejati tidak demikian. Dia benar-benar murid Yesus. Dia mempraktekkan apa yang dipraktekkan gurunya. Tetapi sayang sekali di gereja juga sedikit orang Kristen yang benar-benar menjadi murid Yesus. Saudara, kita ditantang untuk tidak menjadi atau meninggalkan ruang Kristen kaleng-kaleng kita. Untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Di mana kita ada, kasih ada. Di mana kita ada, orang susah bantu, kita tolong. Betul. Di mana kita ada, terang dalam kegelapan itu ada. Oh, itulah tandanya engkau dan saya murid Kristus. Saya ingin tutup dengan satu pernyataan.
Tapi tahukah saudara bahwa kasih yang tertinggi bukan menolong orang lain, bukan membantu orang susah. Walaupun baik, menolong orang baik, menolong orang susah itu baik, membantu orang yang kesulitan itu baik. Tapi kasih tertinggi seorang Kristen adalah ketika dia menceritakan siapakah juru selamat yang bisa membebaskan dia dari keterikatan dosa. Yesus namanya. Saudara, ketika kita meninggal dunia, ketika kita diadili oleh Tuhan, ketika kita telah diselamatkan oleh darahnya dan dipersilakan untuk masuk ke dalam meja perjamuan yang disediakan Tuhan bagi kita, Tuhan akan berkata, masuklah hambaku yang baik dan setia. Aku telah menyediakan perjamuan bagimu, maka engkau dan saya masuk ke sana. Puji Tuhan, karena anugerah. Tetapi ketika kita masuk, ada banyak orang yang menyambut kita dan memanggil nama kita, lalu memegang tangan kita dan berkata, aduh terima kasih bro, kita ketemu di sini. Hey sis, masih kenal saya? Kamu siapa ya? Dulu yang kamu bantu waktu saya masih kuliah, ingat gak sih? Saya kekurangan uang 200.000, engkau yang bayarin. Senang. Atau ada seorang ibu berkata, Pak, masih ingat saya? Loh, ibu ada di sini. Iya, Bapak kan pernah bantu ketika rumah saya roboh. Bapak yang bangunkan dengan uang Bapak. Wow. Atau ada mahasiswa berkata, ibu ingat, ibu yang membayarkan uang kuliah saya dan menjadi sponsor dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Saya selalu ingat kebaikan ibu. Saudara, imajinasi seperti itu mungkin tidak terjadi. Kenapa Pak Benny? Dengar ya. Saudara, ketika kita masuk surga, orang tidak lagi bicara soal uang, orang tidak lagi bicara soal kebaikan, orang tidak lagi bicara soal bantuan. Tapi apa yang mereka bicara? Mereka lari kepada kita, mereka memegang tangan kita, lalu mereka berkata, terima kasih bro, terima kasih Pak, terima kasih Bu, karena engkau mengabarkan Yesus, aku ada di sini. Itulah kebaikan terbesar. Itulah kasih tertinggi. Bukan sekedar cuma membantu, tapi memperkenalkan juru selamat yang telah mengampuni dosamu dan dosaku kepada mereka, sehingga mereka juga akhirnya diselamatkan. Itulah tanda seorang murid berbuah lebat. Dan itu yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi pergilah, jadikan seluruh bangsa. Mari kita berdoa. Saudara, saya yakin Roh Kudus bekerja di dalam pemberitaan firman. Dia menyelidiki hatimu dan hatiku dengan dalam. Dia ingin mengetahui apakah kita orang Kristen yang betul-betul murid Yesus, atau selama ini kita menjadi orang Kristen kaleng-kaleng.